persahabatan. Pembacaan kita di dalam 1 Tawaris 19 ayat 1 sampai dengan 5. Saya ulang, 1 Tawaris 19 ayat 1 sampai dengan 5. 1 Tawaris 19 ayat 2a saya baca. Ayat pokok kita 1 Tawaris 19 ayat 2a demikian. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Persahabatan sepatutnya dijalani dengan ketulusan dan kepercayaan, dan tidak ditunggangi maksud-maksud untuk saling memanfaatkan. Hubungan yang hanya didasari oleh tujuan untuk mencari keuntungan semata bagi diri sendiri, ataupun untuk meninggikan diri atau membuat lebih istimewa daripada yang lain, sehingga kita hanya sekedar mencari muka dalam berteman, dalam bersahabat. Maka lambat laun hal-hal yang demikian akan menimbulkan banyak kerugian, kecurigaan, dan persahabatan itu akan rentan hancur, saudara. Daud mendengar berita wafatnya Nahas, Raja Bani Amon. Ia menunjukkan persahabatannya dengan mengirim utusan kepada Hanun, putra Nahas, untuk menyampaikan rasa bela sungkawa. Namun, para pemuka Bani Amon mempengaruhi Hanun supaya tidak mempercayai maksud Daud begitu saja. Ya, memang di mana-mana ada provokator ya, saudara. Bani Amon kemudian bertindak keliru dengan menangkap utusan Daud dan mempermalukan. Mereka dengan sengaja mencukur janggut serta memotong pakaian mereka, dan ini merupakan suatu penghinaan pada zaman itu. Di dalam budaya mereka pada saat itu, para pria merasa lebih baik mati daripada dicukur janggutnya ini, saudara. Itu sudah budaya mereka. Menurut mereka, rahang dan dagu yang bersih adalah tanda status budak. Mereka tidak mau itu. Itu berarti tawaran persahabatan dari Daud telah dibalas dengan penghinaan. Ayat 4 sampai dengan 5. Meskipun terlambat, namun Hanun sadar bahwa tindakannya terhadap utusan Daud dapat menimbulkan bencana besar. Tidak bijak dan kebodohan Hanun pun terlihat ketika ia masih saja bertindak keliru. Hanun ini tidak mau belajar, saudara. Ia meminta bantuan dari Raja Aram. Melihat hal ini, Daud memerintahkan Yoab untuk menghadapi Bani Amon. Dan dengan pertolongan Tuhan, Yoab yang dibantu oleh Abisai, adiknya, mengalahkan tentara Aram dan Bani Amon. Kekalahan itu pun membuat orang Aram jera membantu Amon. Memang harus sekali ada tindakan ya, saudara. Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak akan tahan hidup tanpa berhubungan dengan sesamanya. Ironisnya, hubungan antara sesama inilah seringkali juga yang membuat manusia tidak tahan hidup. Tidak hanya itu, hubungan antara manusia yang tidak sehat seringkali menjadi sumber bencana bagi orang-orang terdekat dan juga masyarakat di sekitarnya. Oleh sebab itu, jaga hati-hati hubungan persahabatan saudara. Pada prinsipnya, manusia dapat menjalankan hubungan dengan sesamanya dengan penuh keharmonisan dan kedamaian, jika masing-masing individu memahami kedudukan posisi dirinya dalam masyarakat dan dalam melakukan peranannya dalam keadaan dan kedudukan itu secara sungguh-sungguh dan konsisten. Dalam bersahabat juga jangan menuntut yang aneh-aneh, saudara. Kalau udah dibilang kamu hanya sahabat, ya udah sahabat, jangan minta lebih. Ngerti ya maksud saya? Ini hubungan pria dan wanita. Kadang-kadang demikian. Udah yang satunya udah baik-baik berhubungan, ingin bersahabat baik-baik, satunya maksa supaya meningkat. Ya kalau sama-sama sesuai sehati silakan. Kalau nggak usah maksa. Nanti ujung-ujungnya marah, kecewa karena keinginannya nggak kesampaian. Nah itu yang bahaya, merusak persahabatan.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya lanjut saja. Persahabatan Kristiani adalah untuk saling membangun dan menguatkan, bukan saling merusak, meruntuhkan, atau menghancurkan. Diperlukan sikap kerendahan hati dan keterbukaan untuk menerima koreksi dan klarifikasi. Ibrani 12 ayat 12 dan 14 berkata demikian. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Satu sama lain hendaknya saling memberi dan menerima kebaikan. Dan juga tahu berterima kasih. Juga saling menghormati, ini penting sekali. Saling menghargai, saudara. Roma 12 ayat 10 berkata demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bukan gila hormat, saudara. Beda ya. Saling berusaha menciptakan kebaikan budi. Sehingga bisa tetap terus saling menghargai satu sama lain. Mau saling mempercayai satu dengan yang lain. Bukan sebaliknya, suka dengar fitnah, berita palsu, dan rentan sekali mudah dihasut. Dan akhirnya hancurlah hubungan baik itu. Hubungan yang semula baik bisa berubah. Karena bisikan jahat, karena pengaruh tidak benar, karena berita palsu, karena fitnah dan sebagainya. Tapi kita harus bijak menyikapi. Masa kita nggak kenal sih sahabat kita? Masa kita nggak kenal orang yang pernah bergaul dengan kita? Yang kita pernah kenal dengan baik? Kenapa kita begitu mudah berubah karena orang berbicara ini dan itu tanpa kita tahu kebenarannya? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Amsal 17 ayat 17 berkata demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Inilah sahabat yang sejati. Tidak ditinggalkan saat susah, tidak ditinggalkan waktu dengar yang tidak buruk, yang tidak baik tentang dia, yang buruk-buruk tentang dia. Bukan seperti itu, malah dibetulkan, didekati, ditanyakan, didekati. Saudara, kita kasihi dia, seperti itu sebetulnya. Jika saudara adalah seorang pemimpin, baik dalam masyarakat, jemaat, maupun dalam keluarga, kepala keluarga, maka jalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keadilan, disertai dengan kehati-hatian, dan bersikaplah tidak memihak, adil, saudara. Jaga konsisten, memiliki keteguhan, tidak mudah dibujuk, dirayu, apalagi mau menerima suap. Tidak mudah dipengaruhi deh. Jangan mau gampang dipengaruhi. Bila menjadi seorang sahabat dari seseorang, tunjukkanlah bukti persahabatan sejati dalam segala hal dan keadaan. Tidak gampang cemburu. Tidak juga iri hati. Dan jangan juga sekali-kali mengkhianatinya. Jangan menjadi berubah tidak baik, berubah tiba-tiba, berubah menjadi marah, berubah menjadi iri, karena tidak tersampaikan maksud dan tujuannya. Tidak kesampaian apa yang diinginkannya. Itu bukan bersahabat, saudara. Itu ada maksud lain, ada udang di balik batu. Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya lanjutkan kembali. Jangan mengiyakan dan ikut benci ketika dibisikkan fitnah, informasi tidak berimbang, menolak, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Jaga telinga dan hati, tidak mudah mendengar dan menerima berita-berita yang salah dan mempercayainya. Sepatutnya seksamalah, dengan seksama menyelidiki kebenarannya, membuka diri untuk klarifikasi, jangan sombong dan merasa diri paling benar. Saudara kasih dalam Tuhan, bila kita tidak cukup berhati-hati dan tidak mau terbuka untuk mendengar berbagai sumber, untuk mendengar berbagai nasihat orang lain, ya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita menolak penjelasan yang benar, kita bisa saja terperangkap
dalam kesalahpahaman dan adu domba. Hati-hati ini. Amsal 16 ayat 28 versi mudah dibaca, saya baca demikian. Orang jahat menimbulkan masalah. Fitnah yang dibuatnya memutuskan persahabatan. Berhati-hati dan jadilah bijak dalam persahabatan. Apa yang disebut bijak dalam menjalin persahabatan adalah ketika kita tahu kapan perlu menahan diri dan menahan perkataan serta tindakan gegabah dan keliru yang bisa merusak persahabatan. Tidak membiarkan diri angkuh dan gengsi untuk membuka diri bagi rekonsiliasi. Saudara, ingat, hidup hanya sekali dan singkat. Selagi ada kesempatan, kejarlah perdamaian. Puji Tuhan. Jangan benci dan kemarahanmu membuatmu buta dan tuli dengan menolak damai. Amsal 17 ayat 9 versi mudah dibaca. Demikian saya baca. Amsal 17 ayat 9. Maafkanlah orang lain dan engkau mempererat persahabatan. Selalu mengingat kesalahannya berarti merusak persahabatannya. Ingat ya, gak perlu disimpan deh itu kesalahan orang lain. Cepat bereskan, pulihkan persahabatan. Enak loh punya teman banyak, punya sahabat banyak. Apalagi mereka yang baik, yang bisa mensupport kita dalam Tuhan, yang bisa membangun iman kita, bisa sharingkan firman dengan senang ya, dengan menyenangkan, dengan baik, dengan benar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pilihan atau tindakan keliru dapat dicegah bila kita menolak mendengarkan nasihat atau masukan dari orang yang salah. Carilah orang yang tepat, yakni orang yang pandangan hidupnya lapang, yang pandangan hidupnya itu tulus, yang tulus hati dan tidak suka memihak. Mereka hidupnya yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mintalah nasihat kepada mereka, pendapat dan arahan agar sumber segala perkataan dan ide-idenya itu pasti berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab dia hidup takut akan Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Ini penting untuk diperhatikan dan dicermati. Jangan salah meminta kepada orang. Meminta nasihat kepada orang yang salah. Meminta masukan kepada orang yang salah. Bukannya kita dibawa ke arah yang benar, kita malah dibelokkan. Malah semakin rusak, semakin tidak baik hubungan kita dengan orang lain. Tindakan keliru bisa juga terjadi ketika kita didorong oleh kecurigaan yang tidak pada tempatnya. Akibatnya bisa fatal. Ini sering terjadi dalam hubungan suami istri, antara sahabat, antara kolega, antara bawahan dengan atasan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, persahabatan hancur dan orang lain pun bisa menjadi korban. Karena itu, dengarkan semua, tidak hanya sepihak. Dengan hikmat Tuhan, kita berdoa juga sebelum percaya begitu saja. Dan cepat bertindak bodoh dan keliru dengan mengambil tindakan-tindakan yang merugikan. Saudara, di saat seperti itulah pengendalian diri sangat diperlukan. Waspadalah orang yang licin lidahnya, yang suka bersilat kata dan memutar balikan fakta. Keadilan sepatutnya juga dapat diperlihatkan melalui hubungan persahabatan. Orang yang bersikap adil dalam suatu persahabatan bukan hanya mau menerima kasih dan perhatian dari sahabatnya, sebaliknya ia juga mau mengasihi dan mau memberi perhatian bila sahabatnya berada dalam kesukaran. Bukan malah meninggalkan atau dengan mudah membuang sahabat pada saat terjadi kesalahpahaman dan ada kemarahan. Lalu memutuskan komunikasi, tidak lagi mau berhubungan, dan bahkan lebih parah menjadi tidak peduli dan menjaga jarak yang semakin lebar, dan akhirnya berakhir dengan putus hubungan, tidak berteman, tidak bersahabatan, tidak bersahabat lagi. Saudara, sangat merugikan. Sepatutnya disadari apa yang menyukakan dalam hidup ini. Selain keberadaan sahabat yang penuh kasih dan yang membuat hati gembira. Bahagianya memiliki banyak teman baik. Hingga bersamanya kita bisa saling berbicara dengan leluasa, dengan terbuka, tulus tanpa rasa curiga. Dan gak bikin baper, istilah zaman yang
zaman sekarang yang berdampak merusak ketulusan persahabatan dan hanya akan memicu kesalahpahaman. Sangatlah menyenangkan memiliki sahabat untuk berbagi di masa muda, apalagi terlebih di masa tua. Amsal 18 ayat 24 firman Allah yang hidup berkata demikian, ada sahabat palsu yang pura-pura menjadi sahabat. Tetapi ada sahabat sejati yang lebih erat daripada saudara kandung. Jadi ada dua golongan sahabat. Sahabat palsu pura-pura menjadi sahabat, tapi sahabat sejati lebih erat daripada saudara kandung. Keluarga memang berarti dalam hidup, kita akui. Namun persahabatan juga memiliki nilai dan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam hidup. Akan lebih indah jalinan persahabatan bila hikmat Tuhan mendasari setiap gerak hidup yang mengarahkan dan menentukan perumusan tujuan hidup kita di dalam setiap hubungan dengan sesama. Apakah dengan teman kita yang akan diharapkan berakhir dalam perlaminan, saudara, akan berakhir dalam pernikahan, ataukah teman pekerjaan seprofesi, ataukah sesama saudara seiman dalam rumah Tuhan. Ya saudara, semua perlu. Kita ingin menjadi orang yang hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ada nilai dan kualitas hidup yang dikenan dari setiap diri orang percaya. Nilai-nilai yang sepatutnya ada dalam diri orang percaya yang mungkin memang tidak menarik bagi dunia, karena dunia hanya mencari keuntungan. Jika kita diperhadapkan dengan sikap kontradiktif yang berbeda artinya dengan dunia, dengan cara pandang dunia, yang dunia biasanya masih kompromi dengan ketidakbenaran dan itu bertentangan dengan prinsip kita orang percaya. Ada resiko yang mengharuskan orang percaya menjauhkan diri dari segala macam daya tarik kesenangan duniawi, akan tetapi nilai-nilai semacam itu mesti berlawanan dengan prinsip duniawi. Sesungguhnya bermakna kekal, meskipun berbeda prinsip dengan pikir dan sikap cara orang duniawi, tapi itu bermakna kekal. Jadi kita lebih pegang yang kekal, saudara, jangan lepaskan, karena itu berasal dari Tuhan yang adalah kekal. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, persahabatan dapat diruntuhkan atau dibangun tergantung pilihan kita menjalaninya. Amsal 17 ayat 9 ayat terakhir dikatakan demikian. Amsal 17 ayat yang ke-9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Puji Tuhan. Firman Tuhan kiranya kita dengar, biarlah kita selalu menjaga hubungan tetap baik di hadapan Tuhan, terlebih dengan saudara seiman. Kita semua nanti akan menjadi sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang hebat di antara kita. Rendah hatilah, saling membuka diri, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menyayangi. Itu yang dikehendaki Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita tetap mengikuti firman Allah dan minta Roh Kudus memimpin kita dapat hidup sungguh dalam kebenaran firman-Nya. Itu yang kita rindukan. Makin disempurnakan di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam untuk sahabat-sahabatku semua. Selalu sehat, diberkati Tuhan, setia dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.